welcome to New Reading Journey. Jadi barusan itu aku baru selesai untuk bikin review untuk buku dari Bapak Sujiwo Tejo yang judulnya adalah Senandung Tali Jiwo. Dan aku rasa kayaknya aku perlu juga sekalian untuk membuat video pembukaan untuk buku berikutnya yang sebenarnya sudah masuk hari ketiga aku membacanya, yang judulnya adalah Uruk dari Hella SHC. Ini mungkin kalian gak akan tahu novel ini karena memang ini buku yang udah lumayan tua. Ini sebenarnya kalau dari terbitan awalnya itu tahun 1948. Jadi ini hitungannya lumayan klasik ya. Atau di sini juga ditulis word klasik. Tapi kalau diterbitkan dalam bahasa Indonesia seperti yang aku pegang sekarang itu di tahun 2009. Dan novel ini sendiri, ini novela sih karena kecil banget, nggak sampai 150 halaman. Ini buku ini ditulis sama orang Belanda kayaknya ya. Aku juga belum terlalu mencari lebih jauh tentang penulis ini, tapi berdasarkan apa yang aku baca di bagian belakang, novel ini ditulis berdasarkan pengalamannya beliau ketika beliau itu tinggal di Indonesia semasa Perang Dunia Kedua. Karena memang ini latar ceritanya itu menceritakan kisah di masa penjajahan dulu, di mana tokoh utamanya itu adalah dua orang anak kecil. Yang pertama ini aku nggak tahu namanya siapa karena di sini memang POV-nya diambil dari si anak ini yang menyebut dirinya adalah aku, dan orang lain juga nggak bener-bener aku nggak tahu namanya siapa. Ini jadi tokoh pertama adalah aku aja ya. Terus kemudian dia itu bersahabat dengan seorang anak pribumi yang namanya adalah Uruk. Nah, aku ini adalah seorang anak dari bos perkebunan. Sedangkan Uruk itu adalah anak dari mandor di perkebunan tersebut. Nah, itu menceritakan kisah persahabatan mereka di masa penjajahan dulu, di mana mereka itu bersahabat tapi mereka kehidupannya sangat jauh berbeda karena satunya anak dari Belanda, Eropa, keturunan Eropa, berpendidikan, punya uang yang banyak. Dia itu ya iyalah anak bos perkebunan, sedangkan satunya itu hanya anak dari seorang mandor kecil yang pada suatu hari ayahnya itu meninggal karena sebuah kecelakaan. Nah, itu menceritakan kisah persahabatan mereka berdua. Nah, cerita ini beberapa bagiannya itu diambil dari pengalaman hidup dari si penulis sendiri ketika beliau ini tinggal di Indonesia. Dan waktu aku membaca novel ini sendiri, sejauh yang aku baca sampai ke halaman berapa? 63, karena aku benar-benar membacanya lambat banget. Padahal ini kalau kalian yang bacanya cepat nggak ada sehari juga selesai, tapi karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan sampai makanya 3 hari aja belum selesai, padahal bukunya sekecil ini. Sejauh yang aku baca sampai ke halaman 63 itu, aku ngerasa waktu aku membaca novel ini, aku jadi teringat novel yang judulnya adalah The Kite Runner, yang menceritakan persahabatan dari dua orang anak laki-laki juga, yang mereka itu adalah anak bos dan anak pembantu. Makanya aku kayak benar-benar teringat sama kisah itu. Cuman kayaknya novel ini tidak akan sesedih itu gitu loh. Mungkin ya, dugaanku tidak akan sesedih itu. Aku berharapnya sih gak sampai membuat aku nangis, karena capek juga nangisin kisah Hasan di novel The Kite Runner itu. Cuman memang karena tokohnya sama-sama dua anak laki-laki kecil, terus mereka itu juga bersahabat tanpa melihat perbedaan suku, ras, budaya, ekonomi dan apapun, karena mereka masih polos. Aku jadi teringat novel itu. Cuman aku nggak tahu lagi semakin mereka besar apakah mereka akan jadi semakin terpisah, karena pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka sangat berbeda. Aku juga nggak tahu karena itu belum sampai ke situ, karena sampai sekarang, sampai ke halaman 63 ini, mereka masih sering bermain bersama dan mereka belum benar-benar menyadari gitu loh perbedaan antara mereka berdua. Sejauh ini sih gitu yang aku baca, dan aku bakalan lanjutin baca. Semoga hari ini bisa aku selesaikan dan aku bisa segera bikin reviewnya untuk kalian.
aku menyelesaikan novel sih sebenarnya, Uruk, yang ini sebenarnya tidak ada di dalam list TBR ku untuk bulan Agustus, tapi memang karena aku merasa kalau daripada aku membaca novel apa ya yang The Golden Compass dulu, karena ini adalah novel terakhir yang ada di dalam list TBR ku di bulan ini, terus kemudian aku baca ini, aku merasa lebih baik aku membaca ini dulu. Kenapa? Karena memang novel yang ini adalah novel series, jadi aku berpikiran bahwa kalau series lebih baik aku membacanya berurutan aja daripada ada satu review lainnya yang hadir di sela-selanya. Jadi aku memutuskan untuk membaca ini dulu, dan toh ini juga bukan buku yang berat dan tipis banget, jadi aku yakin pasti kalau novel ini bakalan aku selesaikan dalam waktu yang singkat. Dan memang novel ini pada akhirnya aku selesai baca itu 3 hari, yang semestinya kalau aku bisa fokus untuk membaca ini aja, gak ke sela sama hal-hal lainnya, aku bisa menyelesaikannya itu dalam waktu 1 hari. Karena memang novel ini tuh tebelnya itu untuk ceritanya sendiri cuma 131 halaman, dan ini kan kecil banget. Jadi untuk novel ini sendiri, seperti apa yang udah aku bahas sebelumnya di bagian awal video ini novel menceritakan kisah persahabatan dari 2 orang anak yang mereka itu dari 2 ras yang berbeda, dan settingnya itu di Indonesia di tahun, aku nggak yakin pasti tahunnya berapa, tapi yang aku yakin pasti bahwa di novel ini terjadi di masa Perang Dunia Kedua, di mana Indonesia waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Dan di waktu itu kayaknya udah akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dan untuk novel ini sendiri memang ceritanya itu diambil POV-nya atau naratornya itu diambil dari si sosok aku atau si anak Belanda ini sendiri, yang dia itu menceritakan kisah persahabatannya semasa kecil dengan seorang anak pribumi bernama Uruk. Nah, waktu aku awal baca novel ini, aku ngerasa ini mirip seperti The Kite Runner, dan aku untuk beberapa kisah, beberapa set itu bener-bener ingat The Kite Runner, karena kan dua novel ini sama-sama menceritakan kisah dari 2 persahabatan yang berbeda banget, berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, berbeda status sosial di masyarakat. Dan di sini memang seperti itu, mirip seperti awal ceritanya antara Amir dan Hasan, di mana mereka itu sangat berbeda, tapi mereka tidak memandang perbedaan itu karena toh mereka masih kecil dan masih polos, belum terpengaruh sama lingkungan, belum mendengarkan omongan-omongan negatif dari lingkungan yang menganggap bahwa persahabatan mereka itu konyol, karena persahabatan mereka itu terlalu jauh berbeda gitu loh, perbedaan antara keduanya. Dan ternyata setelah aku membaca novel ini, persamaan antara kedua kisah itu ya cuma di bagian awal aja, karena memang setelahnya ada untuk kelanjutan kisah dari persahabatan kedua anak ini tuh lebih seperti menceritakan kisah perbedaan pertumbuhan mereka dari yang kecil, yang mereka polos, yang mereka masih bersahabat, sampai ketika mereka mulai remaja, terus mulai menyadari bahwa mereka berbeda, persahabatan mereka itu dianggap negatif sama lingkungan, terutama oleh lingkungannya si anak Belanda ini, yang aku juga nggak tahu namanya siapa, karena memang kan di masa itu orang Belanda terutama itu kan menganggap orang pribumi itu tidak setara, tidak selevel, tidak cocok bersahabat dengan mereka yang Eropa, yang derajatnya lebih tinggi, yang mereka lebih kaya, lebih pintar, pokoknya lebih baik daripada orang pribumi. Dan itu pada akhirnya lama kelamaan dirasakan juga oleh si aku. Terus juga pada akhirnya Uruk ini juga terlihat sedikit mengalami pergoncangan gitu loh dalam hidupnya, karena kan pada awalnya dia itu masih bersahabat dengan polosnya dengan si aku ini, cuman lama kelamaan dia itu menyadari bahwa aku punya kesempatan untuk bersekolah, sedangkan dirinya ini sebagai anak pribumi itu sulit banget untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan pada awalnya dia tidak diizinkan untuk bersekolah. Tapi kemudian karena kedekatan antara aku dan Uruk, pada akhirnya aku ini punya kesempatan bersekolah karena dia itu dibiayai oleh ayahnya aku untuk bersekolah, dan diharapkan Uruk ini nantinya akan menjadi seorang juru tulis di kantornya ayahnya aku ini.
Makanya pada akhirnya dia disekolahkan. Nah, setelah menginjak masa remaja dan mereka bersekolah, karena dua anak ini kan sekolahnya di tempat yang berbeda. Yang ini khusus untuk anak Belanda, sedangkan untuk Uruk ini dia itu disekolahkan di sekolah khusus untuk pribumi, di mana kebanyakan mereka itu adalah anak-anak yang punya uang, beruang. Sedangkan sebenarnya Uruk ini kan bukan anak dari orang berada, cuman dia kan dibiayai oleh ayahnya aku ini. Nah, itu pada akhirnya aku merasakan apa ya, sifat yang berubah dari Uruk, dimana Uruk yang pada awalnya dia itu anak yang polos, dia adalah anak pribumi yang baik hati dan sayang kepada kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Cuman di masa remajanya Uruk ini seakan dia itu punya, ini berdasarkan POV dari aku ya, aku ini merasakan bahwa Uruk ini seakan dia itu ingin menghilangkan identitasnya sebagai seorang anak pribumi yang tidak punya apa-apa, dan dia ini benar-benar berusaha banget. Uruk ini ingin terlihat seperti anak-anak Indo atau campuran antara Indonesia dan Eropa. Pokoknya dia itu benar-benar ingin menghilangkan identitasnya sebagai orang pribumi gitu loh. Di mata aku, Uruk ini jadi berubah jadi seseorang anak yang tidak seperti apa yang dia bayangkan dan tidak seperti apa yang dia ingat semasa kecilnya. Dan ini adalah perubahan yang negatif sebenarnya, karena Uruk ini lama-lama jadi semakin arogan dan semakin kehilangan identitasnya sebagai pribumi, dan itu yang dirasakan oleh aku. Dan ini berlanjut sampai mereka itu lebih dewasa lagi. Jadi dari anak-anak ke remaja sampai ke menuju ke dewasa. Ternyata Uruk dan aku ini, mereka itu mengalami persimpangan jalan, mengalami kehidupan yang bersimpangan gitu loh, tidak selalu bersama, karena mereka kan sekolah di sekolah yang berbeda. Terus mereka pada akhirnya kan jarang bertemu, tidak seperti dulu yang bertemu setiap hari, karena memang sekolahnya itu berbeda, dan akhirnya salah satunya itu kayak dimasukkan ke dalam sebuah asrama. Nah, selama pertemuan yang singkat di masa mereka sudah menuju dewasa ini, ternyata aku ini merasakan bahwa Uruk ini sekali lagi mengalami perubahan sifat lagi. Yang awalnya dia itu anak pribumi, terus kemudian dia ingin menghilangkan sifat kepribumiannya itu dan ingin dipandang sebagai anak yang Indo atau keturunan Indonesia Eropa, padahal sebenarnya tidak, dan ingin diterima di kalangan anak-anak Eropa, padahal sebenarnya dia anak pribumi asli dan tidak punya apa-apa sebenarnya. Nah, di masa dewasanya Uruk ini berubah lagi sifatnya, dan itu membuat aku ini jadi kebingungan. Sebenarnya Uruk ini kenapa? Sebenarnya Uruk itu dipengaruhi oleh siapa? Karena memang di masa dewasanya ternyata Uruk ini sekali lagi mengalami perubahan sifat, di mana Uruk ini jadi seseorang yang seperti masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dia itu menentang Eropa, menentang penjajahan. Iya, benar, karena memang dia adalah anak pribumi, tapi berdasarkan POV dari aku sebagai dia anak Eropa, anak dari Belanda, dia itu merasa bahwa dia kehilangan sahabat kecilnya, karena pada akhirnya Uruk ini benar-benar menarik diri dari si aku ini. Meskipun memang Uruk dan aku masih bisa bertemu, tapi dari POV dari aku, Uruk ini semacam punya kehidupannya sendiri, dan dia itu merahasiakan kehidupannya, merahasiakan teman-temannya, merahasiakan pola pikirnya, jalan pikirnya dari aku. Karena pada akhirnya memang diketahui bahwa Uruk ini dia itu punya seorang teman yang namanya Abdullah. Kayaknya dia itu adalah seorang anak pejuang kayaknya, mungkin ya, karena aku juga nggak terlalu pasti, ini toh ceritanya juga nggak terlalu panjang. Uruk ini dia itu terpengaruh dari pola pikirnya Abdullah, dan dia pada akhirnya jadi orang yang punya pandangan untuk mengusir atau untuk menjauhi orang-orang dari Eropa, termasuk aku. Padahal sebenarnya mereka itu adalah sahabat kecil. Dan dari POV-nya aku sendiri, sebenarnya aku itu adalah seorang anak yang dia itu tidak
memandang rendah Uruk. Dia itu bukan seorang anak yang ikut-ikutan menjajah Indonesia, karena memang di POV-nya ini sebenarnya aku adalah seorang anak yang baik, yang dia menganggap bahwa Indonesia itu adalah tanah kelahirannya. Meskipun dia adalah anak Eropa, anak Belanda, meskipun orang tuanya mungkin dianggap sebagai penjajah karena dia ayahnya adalah seorang tuan tanah di perkebunan, tapi untuk aku sendiri dia menganggap bahwa Uruk adalah temannya. Indonesia adalah tanah kelahirannya, seperti apa yang ditulis di akhir cerita banget, dimana di akhir cerita ini pada akhirnya Indonesia sudah merdeka, dan aku setelah dia itu kembali ke Belanda dan kuliah ke Belanda, ternyata dia itu berencana untuk kembali ke Indonesia karena dia beranggapan bahwa Indonesia adalah tanah kelahirannya, dan dia ingin bertemu Uruk kembali. Tapi ternyata di bagian akhir cerita itu, pertemuannya terakhir kali dengan Uruk di Indonesia setelah dia kembali dari Belanda itu tidak sesuai dengan harapannya, karena dia itu semacam diusir oleh Uruk di akhir cerita. Terus kemudian di bagian akhir ini ada semacam pemikiran dari aku tentang Indonesia, yaitu apakah aku selamanya akan jadi orang asing di tanah kelahiranku, di bumi yang tak pernah ingin kutinggalkan? Waktu yang akan menjawabnya. Jadi dia itu memang beranggapan bahwa Indonesia adalah tanah kelahirannya, meskipun memang rasnya dianggap sebagai penjajah. Jadi novel ini tuh menceritakan kisah persahabatan, iya, tapi lebih banyak menceritakan kisah perubahan perkembangan pemikiran dari tokoh-tokohnya, terutama Uruk, tapi dari POV si aku. Jadi dia itu melihat perkembangan perubahan dari sifat Uruk sebagai sahabatnya itu dari POV-nya dirinya gitu loh, mulai dari dia anak-anak sampai mereka itu dewasa. Jadi novel ini tuh bagiku, meskipun singkat, meskipun kecil, meskipun ceritanya itu dipercepat karena memang setting waktunya kan dari mereka kecil sampai dewasa, tapi itu bagiku banyak sekali yang bisa aku lihat, bisa aku dapatkan, terutama tentang kisah persahabatan di masa penjajahan dulu, dimana cerita itu mungkin banget terjadi di banyak orang. Ketika mereka kecil mereka masih bisa berteman, tapi ternyata setelah mulai dewasa akhirnya ada kesadaran terutama dari orang pribumi bahwa sebenarnya mereka itu dijajah loh sama orang Belanda, sama orang-orang Eropa. Terus kemudian untuk orang Eropanya sendiri mungkin memang ada beberapa orang yang mereka itu benar-benar menjajah, benar-benar ingin mengambil sebanyak-banyaknya dari orang Indonesia dan menganggap bahwa pribumi itu tidak setara dengannya. Tapi ada juga loh orang-orang yang, terutama untuk mungkin anak-anak yang memang sudah dari kecil, dari lahir tinggal di Indonesia dan berteman dengan anak-anak pribumi, mereka itu tidak menganggap bahwa orang pribumi itu lebih rendah daripada dirinya, seperti apa yang terjadi di antara Uruk dan aku. Terus juga waktu aku membaca novel ini, kalau bagian awalnya aku teringat sama kisahnya Hasan dan Amir ketika mereka bersahabat di masa kecil. Di bagian akhir cerita, di waktu aku ini kembali ke Indonesia setelah dia kuliah di Belanda, dan waktu kembali ke Indonesia ini Indonesia sudah merdeka. Di bagian itu dia kan melakukan perjalanan gitu loh untuk melihat kembali perkebunan teh ayahnya, terus juga melihat rumahnya yang dia tinggali dulu, terus juga telaga yang ada di dekat rumahnya dulu. Nah di waktu itu aku mengingat dua novel yang bagiku mirip seperti scene di waktu itu ketika si tokoh ini kembali ke rumah mereka setelah terjadi peperangan. Yang pertama adalah satu lagi novel dari George Orwell yang judulnya adalah Coming Up for Air, di mana di novel itu memang inti ceritanya adalah menceritakan kisah dari si tokoh utama yang kembali ke rumah masa kecilnya atau ke kampung halamannya setelah berpuluh-puluh tahun setelah adanya peperangan. Dan waktu dia kembali ternyata lingkungannya sudah sangat berubah, orang-orangnya sudah banyak yang dia tidak kenali, rumahnya dulu juga sudah tidak ada. Nah di sini pun juga seperti itu, ketika si aku ini kembali ke rumahnya dulu, rumahnya sudah hancur, terus juga teman-temannya dulu juga sudah tidak ada. Terus juga novel kembali seperti Amir lagi, di
novelnya The Kite Runner itu pun juga sama, ada scene dimana Amir ini kembali ke kampung halamannya, ke Afghanistan, dimana Afghanistan di masa itu juga sudah mengalami peperangan, dan di waktu dia itu kembali ke rumahnya ternyata juga rumahnya sudah diduduki oleh orang lain, sudah dimiliki oleh orang lain, dan lingkungan sekitarnya juga sudah rusak. Jadi scene itu aku teringat dua novel itu, dimana di novel ini aku kembali ke rumahnya sudah tidak ada, perkebunannya sudah hancur, terbakar, dan apa yang dia ingat di masa lalu itu sudah tidak ada lagi, sudah hampir hilang, musnah semuanya. Jadi seperti itu di novel ini. Di bagian awal aku ingat The Kite Runner di awal cerita, di bagian akhir aku mengingat dua novel yang scene-nya bagiku cukup mirip dengan apa yang terjadi di novel ini. Sekian review novel Uruk dariku. Mungkin kalian gak akan pernah lihat review ini di video lain, karena ini bukan novel yang terkenal, bukan novel yang populer, juga novel yang sudah cukup tua. Tapi mungkin kalau kalian memang tertarik sama sejarah, kalian akan tertarik untuk membaca novel ini. Dan kalau kalian bisa mendapatkan novel ini, aku sangat menyarankan kalian untuk membaca ini, karena bagiku ini adalah novel singkat tapi syarat makna. Jadi sekian review dariku, semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.